Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi komputer kita hari ini akan mempelajari capaian pembelajarannya ada 4. Yang pertama itu sistem komputer. Nanti di sistem komputer ini kita akan menjelaskan sedikit tentang generasi dan sejarah komputer, kemudian komponen-komponen dari sistem komputer, kemudian fungsi sistem komputer dan kesatuan dari sistem komputer. Nah, sebelumnya apa itu teknologi informasi dan apa hubungannya nanti dengan komputer? Nah, yang kita tahu, komputer itu merupakan sebuah perangkat yang nantinya sangat berperan penting dalam teknologi informasi. Nah, komputer ini merupakan perangkat teknologi ya untuk mengelola informasi. Nah, salah satu perangkat teknologi. Nah, juga pada saat sekarang ini komputer sangat bermanfaat sekali untuk melahirkan atau mengolah sebuah informasi yang nantinya berfungsi untuk khalayak ramai. Seperti misalnya ya, nanti saudara bisa membuka komputer, kemudian membuka browser, kemudian akses Google. Nah, di Google itu adalah sumber informasi yang akan saudara gunakan untuk mencari informasi, baik itu dari bidang akademik, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pertanian, bahkan ke bidang astronomi pun kita bisa menemukannya di internet melalui perangkat teknologi komputer ini. Nah, komputer itu sendiri berasal dari kata compute dan merupakan alat elektronika, yaitu alat yang elektronika ini yang memanfaatkan arus bertegangan rendah, ya, arus terhubung ke arus listrik. Kemudian juga merupakan alat elektronik yang nantinya beroperasi menggunakan listrik atau tegangan listrik. Ya, kemudian komputer, nanti tegangan listrik yang digunakannya itu ada analog dan ada digital. Nah, analog saudara pasti tahu bahwasanya kalau tegangan analog, tegangan yang tidak tetap. Nah, sedangkan kalau yang digital itu tegangan tetap. Itu pemanfaatan tegangan atau dari tegangan listrik yang tetap ini, yang digital ini itu misalnya pada saat kita menghidupkan komputer, berarti nanti tegangannya di mana? Makanya tetap ya. Nah, seperti itu. Kalau mati berada di tegangan yang mana, maka itu tetap. Untuk yang komputer yang di zaman sekarang ya. Nah, untuk sejarah komputer itu ada beberapa generasi. Nah, di sini dijelaskan ada 5 generasi. Generasi pertama itu rentang tahun 42 sampai 58. Itu di generasi pertama menggunakan tabung hampa, disebut juga dengan vacuum tube. Nah, bahasa yang digunakan di generasi pertama komputer ini adalah bahasa mesin. Ya, jadi belum ada softwarenya ada, cuman dalam softwarenya itu
tidak bisa menjalankan aplikasi atau multitasking seperti kita rasakan saat sekarang ini. Nah, komputer pada saat itu dijalankan misalnya untuk misalnya komputernya hanya untuk menjalankan sebuah kipas angin. Nah, fungsinya itu terfokus dalam satu objek tertentu. Nah, untuk di generasi pertama. Nah, di generasi pertama ukuran komputer itu cukup besar ya, memerlukan pendingin karena sifatnya panas. Nah, karena dengan sifatnya panas, maka prosesnya sangat lambat ya. Kemudian penyimpanannya kecil. Nah, berupa kartu plong. Kalau sekarang sudah cukup canggih. Cukup menggunakan memori penyimpanan ya dalam kapasitas yang sudah ada 4 tera, sudah dalam kapasitas terabyte. Nah, sedangkan kalau ini sudahlah prosesnya lambat, penyimpanannya kecil dan ukurannya besar. Nah, makanya dia memerlukan sebuah pendingin supaya selalu berjalan sebagaimana mestinya. Kalau tidak ada pendingin, otomatis bisa hang atau mungkin mati secara mendadak. Nah, ciri khas dari generasi pertama yaitu tube vacuum ini, vacuum tube, tabung hampa. Nah, tabung hampa itu seperti ini, lampu yang berpijar. Nah, di sini ya, teknologi komputer menggunakan tegangan listrik yang berubah-ubah, nah, atau analog. Karena dia menggunakan tabung hampa yang sifatnya itu adalah panas ya. Makanya di generasi pertama ini salah satu ciri khasnya ini, makanya komputernya bersifat sangat panas. Nah, untuk generasi kedua itu sudah diupdate ya tabung hampa tadi menggunakan komponen elektronik yang disebut juga dengan transistor. Nah, generasi kedua ini rentang tahunnya dari tahun 959 sampai 64 dan sudah menggunakan bahasa assembly ya. Ukurannya sudah diperkecil, kemudian tidak banyak mengeluarkan panas karena transistor kita tahu ya, ukurannya sangat kecil sekali dibanding gambar yang di slide sebelumnya itu. Kemudian di sini sudah menggunakan tempat penyimpanan atau sudah mengenal tempat penyimpanan berupa tab. Kemudian magnetic disk ya. Kemudian nanti lihat gambarnya seperti ini. Nah, ini transistor yang digunakan di generasi kedua ini, makanya dari ukuran yang besar kita bisa pada saat itu bisa diperkecil ukuran komputernya. Kemudian untuk generasi ketiga itu dikembangkan lagi komponen elektronik yang digunakan dari transistor itu sudah menggunakan integrated circuit atau IC ya. Kemudian bahasa pemrograman yang digunakannya sudah tingkat tinggi, menggunakan bahasa pemrograman basic ya, kemudian Fortran, kabel dan lain-lain. Nah, ukurannya berarti lebih kecil dari generasi kedua. Kemudian multi processing dan multi programming. Maksudnya di sini adalah multi processing, misalnya kita menggunakan satu lebih dari satu aplikasi. Nah, begitu juga dengan multi programming, dapat menjalankan program lebih dari satu. Kemudian integrasi hardware dan softwarenya sudah menggunakan sistem operasi. Nah, sistem operasi yang kita kenal banyak ya. Ada Windows, ada Linux, ada bawaan dari
apa ya, macOS ya. Nah, kemudian untuk yang keempat, prosesnya cepat, kapasitas penyimpanannya lebih besar, kemudian memorinya juga lebih besar. Memori untuk pemrosesannya sangat besar juga. Nah, ini contoh atau penampakan dari IC ya. Yang di sebelumnya adalah transistor, sekarang sudah menggunakan IC, integrated circuit. Kemudian di generasi komputer yang keempat tahun 1971 ke atas, yaitu mikroprosesor yang IC tadi sudah diupdate atau menjadi sebuah teknologi yang disebut dengan LSI. Kemudian diperkenalkannya ada LSI, ada VLSI. Nah, di atas dari LSI ini, kalau LSI kan large scale integrated, itu adalah skala besar yang terintegrasi, sedangkan kalau VLSI itu lebih besar, skala yang sangat besar. Nah, ciri khasnya adalah ukurannya lebih kecil dari generasi ketiga. Nah, otomatis komunikasi antar perangkatnya lebih mudah, kemudian multiprogramming dan processing juga. Kemudian bisa memanfaatkan DBMS, database, jaringan lokal ataupun jaringan internet ya, sudah menggunakan jaringan jarak jauh. Kemudian proses sangat cepat sekali. Ya, karena di sini ya integrated atau sistem integrasinya sudah sangat besar. Kemudian ada yang besar dan ada yang sangat besar. Kemudian media penyimpanannya juga sangat besar, juga menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kemudian generasi kelima yaitu 82 sampai mungkin sampai sekarang dengan update kecanggih teknologinya ya, yang juga menggunakan masih menggunakan sistem yang terintegrasi. Nah, cuman di sini sudah dikembangkan yang namanya dengan chip. Kemudian program yang digunakan yaitu Prolog, bahasa pemrograman logik yang sudah berbasis logika. Kemudian LISP, list processor yang sudah ada penanggung jawabnya atau alat yang fokus kepada pemrosesan di dalam komputer tersebut. Nah, di sini poinnya juga terfokus pada artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Misal untuk sistem otomatik ya di komputer. Nah, di sini poinnya adalah artificial intelligence itu sesuatu yang berhubungan nanti dengan komputer dengan melaksanakan tugas-tugas dari tingkah laku manusia atau analoginya ke tingkah laku manusia. Kemudian di sini di tahun 91, nah baru diperkenalkan dengan internet ya, dengan www, World Wide Web. Nah, sudah ada web oleh tim Berners-Lee yang dikeluarkan oleh perusahaan CERN. Kemudian di sini juga aktivitas-aktivitas, kemudian penerimaan dari informasi, pengelolaan informasi dan segala macam yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komputer juga memanfaatkan dari aplikasi yang saat ini juga kita gunakan yaitu browser. Nah, sistem komputer, sebuah sistem itu bekerja saling terintegrasi. Nah, di sistem komputer ini juga seperti itu. Ada peralatan yang nanti untuk penginputan, ada peralatan untuk pemrosesan, ya, memproses dari apa yang diinputkan oleh peralatan input nantinya. Kemudian output, peralatan output nantinya menampilkan atau mengeluarkan hasil pemrosesan
oleh perangkat proses. Nah, seperti itu ada input, proses, dan output. Kemudian komponen-komponen sistem komputer. Nah, saudara pasti sudah tahu bahwasanya ada tiga komponen sistem komputer. Ada hardware, ada software, dan ada brainware. Hardware itu nanti ke perangkat keras, kemudian software itu perangkat lunak, kemudian ada brainware itu adalah user atau yang uh, menjalankan yang mengelola dari perangkat hardware dan software ini, perantara ya, penjembatan antara hardware dan software ini. Kemudian komponen perangkat keras itu ada CPU ya. Di sini ada CPU, ada memori, ada peralatan I/O. Peralatan I/O ini ada peralatan input input misalnya keyboard, mouse, ada kamera misalnya ya. Nah, kalau output ada printer, ada monitor, nah ada printer, monitor, speaker untuk menghasilkan suara. Nah, untuk yang CPU ya, di CPU ada tiga komponen utama: arithmetica logic unit ya, atau disebut dengan ALU, itu untuk perhitungan, sedangkan untuk pengontrolan itu CU ya, mengontrol semua instruksi atau perintah-perintah yang dijalankan oleh si brainware atau user. Nanti kemudian dijalankan oleh bus ya, interface unit, memindahkan instruksi tersebut dan perangkat keras lainnya antara CPU ke perangkat keras lainnya. Maksudnya di sini perangkat keras lainnya itu perangkat keras input ataupun output. Nah, ini ada input, kemudian di sini diproses. Dalam pemrosesan tersebut terjadi komunikasi antara perangkat-perangkat tersebut, kemudian penyimpanan ya. Dalam pemrosesan baru itu ada output yang ditampilkan oleh proses tersebut. Kemudian kita masuk ke perangkat lunak atau software. Nah, seperti yang kita ketahui ada sistem operasi, ada aplikasi ya. Kalau sistem operasi itu adalah penjambatan nanti media ya, wadah nantinya sebagai wadah nantinya kita menginstal aplikasi atau mengelola aplikasi-aplikasi yang ada di perangkat komputer. Nah, seperti contohnya Windows ya. Kemudian Windows juga ada banyak macamnya ya. Ada Windows 7, ada Windows 8, Windows 10, dan seterusnya, update terus ya. Kemudian untuk aplikasi juga banyak ya, ada aplikasi pengolah kata, ada aplikasi pengolah angka, ada bahasa pemrograman, kemudian ada aplikasi database. Nah, kalau untuk pengolah kata itu ada aplikasi Microsoft Office Word ya. Kalau untuk angka itu Microsoft Office Excel. Dan Java VB ini ada untuk bahasa pemrograman ini. Nah, yang ketiga, komponen data. Data merupakan fakta dasar yang mewakili suatu kejadian. Nah, data diproses oleh sistem komputer untuk menghasilkan sebuah informasi, atau informasi itu adalah gabungan data-data yang mempunyai makna yang ditampilkan dan tujuannya untuk masyarakat atau usernya. Nah, komponen komunikasi tentunya saudara sudah tahu. Misal ini ya,
Komponen komunikasi itu berfungsi untuk menghubungkan satu perangkat ke perangkat yang lainnya, atau menghubungkan satu user atau lebih dari satu user, nah, melalui perangkat-perangkat komunikasi. Nah, di sini dapat saudara lihat perangkat komunikasi, ada komputer, ada handphone, ada smartphone, ada tab, ada banyak ya, ada satelit. Nah, kalau untuk handphone itu dia menggunakan BTS uh, sebagai penghubung nanti, atau komponen atau perangkat yang mentransmisikan, yang mengirimkan data dari si pengirim kepada si penerima. Nah, ini komponen pembantunya. Kemudian ini bisa saudara lihat kalau untuk satelit nanti bisa ke kalau satelit bisa ke televisi, kalau yang gelombang elektromagnetik ya itu ke radio yang ada di mobil ini juga bisa. Nah, saling terkait. Lanjut, jenis komputer berdasarkan prosesornya. Nah, ada yang pertama itu superkomputer, otomatis prosesornya itu uh, prosesornya sangat mahal, itu biasanya digunakan satu lembaga tertentu. Nah, di sini dicontohkan lembaganya adalah di bidang militer atau pemerintahan. Superkomputer ini otomatis karena dia sangat mahal, otomatis spesifikasinya sangat bagus. Nah, prosesnya cepat ya. Jika tidak cepat, maka suatu lembaga tertentu otomatis akan mengalami kerugian, seperti militer dan pemerintahan ya. Terus bisa digunakan juga untuk aplikasi penghitungan kompleks dan meramal cuaca, atau untuk perancangan ataupun nantinya penggunaan roket ya. Nah, seperti ini untuk superkomputer yang dikeluarkan oleh perusahaan IBM, ASCII, White and Cray One ya. Nah, kemudian yang kedua, prosesor mainframe ya. Nah, mainframe ini di bawah superkomputer biasanya dijadikan untuk server ya. Nah, sebagai server nantinya ditujukan untuk banyak pengguna. Mainframe ini menyediakan sedikit waktu dan sebagian memori untuk setiap pengguna. Nah, kemudian berarti di mainframe ini adalah multi user ya, yang menggunakan satu server atau satu prosesor dari komputer tersebut, makanya disebut dengan mainframe. Nah, kemudian mini komputer seperti personal komputer ya, ada CPU, monitor, dan keyboard ya. Kemudian komputer dalam bentuk fisik ada server nih, kemudian ada komputer desktop, kemudian ada perangkat portable seperti notebook, laptop, atau subnotebook atau laptop ini ya. Kemudian komputer berdasarkan data yang diolah. Nah, ada komputer analog. Nah, seperti ini contohnya. Nah, komputer ini biasanya itu menggunakan arus listrik, kemudian datanya yang dibacanya itu berkelanjutan, sifatnya berkelanjutan. Nah, bisa nantinya menampilkan data temperatur, kecepatan suatu objek, atau tekanan suatu objek. Nah, contohnya ini ya, untuk memeriksa, untuk menampilkan dari
Ini biasanya kita lihat di rumah sakit ya, untuk melihat atau menampilkan bagaimana kondisi fisik dari si pasien. Tak jantung, kemudian tekanan aliran darah dan segala macam di sini. Kemudian ada komputer digital, yang tadi komputer analog. Nah, komputer digital itu fungsinya untuk mengolah angka dan huruf. Nah, seperti PC yang kita gunakan pada saat sekarang ini, dapat kita gunakan kita gunakan yang outputnya nanti dapat berupa video, ya, gambar, angka, grafik, kemudian suara juga ya. Kemudian komputer hybrid. Nah, hybrid ini adalah gabungan antara analog dan digital tadi, yang nanti fungsinya juga menggunakan aplikasi khusus ya. Diperlukan komputer hybrid ini, nah, yang lebih cepat dari komputer digital, lebih tepatnya dari dan lebih cepat juga dari komputer analog. Kemudian ya, yang pertama tadi komputer berdasarkan prosesor, yang kedua berdasarkan bentuk fisik, yang ketiga berdasarkan fungsi dari berdasarkan dari penggunaannya. Nah, menggunakan teknologi analog, digital, dan hybrid. Nah, ini berdasarkan teknologi yang digunakannya ya, data, pengolahan datanya. Kemudian ada 6 jenis sistem komputer. Ada sistem single user and workstation. Nah, sistem single user dan workstation ini adalah sistem multitasking yang mengizinkan penggunanya untuk menjalankan beberapa proses. Seperti saat ini ya, saya sedang presentasi menggunakan aplikasi PowerPoint, kemudian merekamnya di video ini dengan aplikasi lain, sehingga nanti kesatuannya akan menjadi sebuah kesatuan video presentasi. Nah, di sini saya menggunakan 2 aplikasi untuk tujuannya untuk membuat sebuah video. Nah, sedangkan workstation secara umum menyediakan sistem operasi single user. Nah, karena workstation punya kemampuan yang dapat dikonfigurasi oleh sistem operasi multi user. Nah, kemudian sistem multitasking. Nah, sistem multitasking ini juga bisa dimanfaatkan multi user juga, menyediakan penambahan fasilitas yang mengizinkan pengguna untuk berbagi sumber daya. Misal kita akses ke situs ini, kemudian kita mau download, kemudian kita bisa juga upload. Nah, sistem multitasking ini biasanya kalau ibarat zaman sekarang ya, itu dipakai oleh perusahaan YouTube misalnya ya. Kita bisa upload video, kemudian juga bisa mendownload video dari sana, atau bisa kita menonton video yang sudah di-upload oleh orang lain ataupun video yang sudah kita upload. Nah, kemudian ada sistem server jaringan. Nah, server jaringan ini juga sistem multi user. Nah, menyimpan segala macam bentuk dari database ya. Baik itu filenya berupa audio, video. Nah, layanan basis data klien ya. Bisa kita contohkan juga dengan seperti implementasinya di YouTube tadi. Kemudian ada sistem waktu nyata atau real time system. Nah, sistem di mana satu atau lebih proses harus bisa mengakses dari CPU secara cepat. Nah, kemudian ada
sistem terdistribusi. Nah, ini menggunakan teknologi internet. Nah, kemudian sistem kendali embed biasanya atau sistem otomasi ya. Misal untuk oven microwave ya, kita mau memanggang roti ini dalam waktu tertentu, maka otomatis jika waktunya sudah tercapai maka otomatis akan mati sendiri. Nah, sedikit tentang data ya. Data tadi juga kita bahas bahwasanya data ini nanti akan menjadi sebuah informasi. Gabungan-gabungan dari data akan menjadi sebuah informasi. Nah, untuk data ini dia mempunyai nama dan nilai ya. Nilainya nanti dapat saudara lihat seperti ini. Nah, ada nilainya itu byte, kilobyte, mungkin saudara sudah mengenalnya, sampai ke terabyte ya. Di atas tera ada picobyte. Nah, di sini 1 byte nah itu sama dengan 8 bit. Nah, 1 kilobyte itu sama dengan 2 pangkat 10. Nah, 1 gigabyte itu sama dengan 1 gigabyte itu sama dengan 2 pangkat 10 MB. Nah, seperti ini satuannya. Nah, untuk bit itu binari yang digunakan adalah 0 dan 1. Nah, ini merupakan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh ASCII ya, American Standard Code for Information Interchange. Nah, ini sebuah lembaga penetap dari satuan data. Nah, baik, semoga materi ini bermanfaat. Nah, saya sudahi dengan tugas ya yang harus saudara cari, kemudian harus saudara pahami juga. Nah, carilah runtutan dari perkembangan prosesor dari sebuah komputer dari pertama kali diciptakan sampai sekarang. Nah, untuk pengumpulannya nanti instruksinya akan ada di WA Group. Kemudian untuk tema minggu depan kita akan mempelajari tentang pembuatan email. Terima kasih, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.